Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua agar bisa hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya, Sabrina Bunga Kamalasari, akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Teman-temanku yang berbahagia, kita semua tahu bahwa semua umat manusia akan mengalami hari akhir atau hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, seperti pada surah Al-Qari'ah ayat 1-5, surah Al-Hajj ayat 7, surah Al-A'raf ayat 187, dan masih banyak lagi. Pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, mendatangkan bahwa kita harus mempercayai kalau hari kiamat pasti akan terjadi. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, atau kiamat kecil, ialah bencana-bencana alam yang terjadi di dunia, seperti tanah longsor, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Kita meninggal dunia juga merupakan salah satu contoh kiamat sugro. Entah itu meninggal karena sakit, kecelakaan lalu lintas, ataupun bencana alam. Nah, kiamat kubro atau kiamat besar adalah bencana besar yang melibatkan berakhirnya semua kehidupan di bumi dan penghapusan total. Seperti bencana alam lainnya, kiamat kubro memiliki tanda-tanda sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dari hadis riwayat Muslim, dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita akan bahas satu-satu tanda-tanda tersebut. Yang pertama, munculnya kabut asap atau dukhan. Dukhan akan membuat bumi gelap gulita selama 40 hari, 40 malam. Pada orang Muslim, dukhan ini akan menyebabkan mereka mengalami pilek dan demam. Sedangkan dampak bagi orang kafir, mereka akan mengalami keluarnya cairan dari kuping dan rasa sakit yang luar biasa. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Nabi Adam yang keluar di akhir zaman. Dajjal sendiri memiliki ciri fisik seperti kedua matanya tertulis kafaro. Tulisan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Selain itu, mata kanan Dajjal buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang saleh, kemudian mengaku seorang nabi, dan yang terakhir mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu, bagi umat Islam sudah semestinya untuk beriman dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Selain itu, kita juga harus berusaha menjauhi pertemuan dengan Dajjal agar kita tidak terpengaruh dengan fitnahnya. Yang ketiga, munculnya binatang melata atau dabbah. Dabbah muncul ke bumi memiliki tugas untuk memberikan tanda kepada orang mukmin dan kafir. Dabbah akan memberikan tanda pada hidung manusia
wajah orang mukmin yang telah diberi tanda akan menjadi bersinar, sedangkan wajah orang kafir dan munafik akan berubah menjadi gelap. Yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka semua pintu amalan manusia sudah ditutup. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah munculnya Dajjal di bumi yang menyebarkan fitnah dan menyebabkan kerusakan di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa turun ke bumi untuk melawan Dajjal. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi. Dalam Al-Quran, Ya'juj Ma'juj sudah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Yang ketujuh, terjadinya gerhana di bagian timur. Yang kedelapan, terjadinya gerhana di bagian barat. Dan yang kesembilan, terjadinya gerhana di Jazirah Arab. Gerhana ini disebut Al-Khasaf, yaitu gerhana yang diiringi dengan bencana yang sangat dahsyat, yaitu ditenggelamkannya ke dalam bumi dan hilang di dalamnya. Yang kesepuluh, munculnya api dari Yaman. Api ini keluar atau muncul dari kawah Aden yang berasal dari negeri Yaman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fihan wa Al-Malahim menjelaskan api ini akan menggiring manusia yang masih hidup pada akhir zaman. Api tersebut menggiring mereka dari berbagai penjuru bumi menuju ke negeri Syam sebagai tempat pengumpulan saat kiamat. Selain tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, masih ada tanda-tanda kiamat kubra yang lain, seperti munculnya Imam Mahdi yang akan memimpin manusia menuju keadilan dan kemakmuran. Lalu Ka'bah dihancurkan oleh Zu As-Suwaikotam dari Habasyah. Al-Quran dimusnahkan, dan yang sudah mulai kelihatan adalah munculnya berbagai fitnah. Orang-orang mulai hidup tanpa menggunakan dasar agama, sehingga tanpa ilmu bekal agama akan melahirkan berbagai fitnah yang dahsyat. Teman-temanku sekalian, kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui hari tersebut, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 187. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa salah satu hikmah Allah diketahui. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa salah satu hikmah tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ialah agar manusia tetap beribadah dan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat tanpa memperhatikan kapan terjadinya kiamat. Nah, jadi teman-teman yang saya sayangi, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan senantiasa beribadah kapanpun dan dimanapun. Kita siapkan bekal kita agar kelak kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bishawab. Sekian penjelasan dari saya mengenai tanda-tanda kiamat kubra. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.